Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, Bapak Kadirno. Yang saya hormati Kepala Kantor BPJS Kesehatan Labuhan, Ibu Fitriani Idrus. Yang saya hormati Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Labuhan, Ibu Sri Mulyana. Hadir ya? Oh, perwakilan ya. Dan yang terakhir Bapak Bandi Sukmadi selaku Kepala Kantor Pajak Pratama Labuhan, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan selamat datang. Mungkin dari perwakilan kami dari Harita sementara hanya sebatas ini Pak ya. Jadi kebetulan kami terbagi dua acara. Yang satu di sini, yang satu lagi ada di alternatif, belum ada acara nakal di sana Pak ya. Jadi ini terus mungkin menindaklanjuti pertemuan yang terakhir Pak ya. Jadi mungkin dari Pak Ketua Dewan yang kemarin ada agenda untuk menyampaikan secara detail ya apa yang jadi kendala. Mungkin dari saya itu aja. Mungkin dari kami itu aja. Mungkin bisa kita mulai aja Pak ya. Mungkin karena waktu sudah cukup lama menunggu Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan di perusahaan penutup Group. Kami selaku koordinator itu Pak Kadis sebagai ketua tim. Pertama itu Pak Kadis Dukcapil sebagai ketua tim. Terus saya selaku Prof. Husin, moderator Kabid Data Penduduk Dukcapil. Pak Iqbal Haji Salim, Kabid Biak sebagai saya. Terus Pak Putu Andika yang perwakilan dari PKP 2. Terus Pak Putu Andika staf dari PKP 2 Buah. Terus Ibu Fitriani mewakili dari BPJS Kesehatan. Pak Irman dari Kodim BPJS Ketenagakerjaan. Terus Ibu Hasra di samping kanan saya sebagai Ketua Seksi Dinas Kependudukan. Ibu Endang sebagai Kepala Seksi Tidak Datang Penduduk. Terus ada Pak Faujan sebagai operator ADB, administrasi database kami serahkan. Terus tambah dengan Pak Abu Bakar, staf operator siap, terus tambah dengan Mona Hamim, itu staf Dukcapil operator siap. Kami dari Dukcapil ada 8 orang di perusahaan tambang obi. Untuk sesuatu saya persilakan kepada Pak Kadis Dukcapil untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati perwakilan dari perusahaan, Ibu Fit dari Kepala BPJS Kesehatan Labuhan, Bapak Firman, perwakilan dari Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Labuhan, Bapak Putu yang mewakili Kepala Kantor Pajak Pratama Labuhan. Alhamdulillah sebagai insan yang beriman patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena di kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat mengikuti pertemuan sebagai tindak lanjut kesepakatan kita di tanggal 30 Mei 2023 bersama saya mewakili pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan dengan Ketua DPRD. Kehadiran kami di sini berarti menunjukkan bahwa sangat keseriusan pemerintah daerah dalam hal penertiban administrasi kependudukan, sehingga keluhan yang disampaikan oleh teman-teman kita dari pekerja kemarin, saya dan Ketua DPRD mengupayakan semaksimal mungkin sehingga bisa menghadirkan Bapak dan Ibu yang
punya kompeten untuk bisa memberikan penjelasan secara gamblang terkait dengan penyampaian keluhan-keluhannya. Kita himpun pada pertemuan kita di tanggal 30 Mei. Jadi itu sedikit pengantar dan saya masuk pada pokok Dukcapil itu sendiri oleh amanat Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Negara, yaitu kita mengacu pada Undang-Undang 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang 24 2013 tentang administrasi kependudukan. Kemudian aturan pelaksanaannya PP 40 2019, kemudian Perpres 96 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil, Permendagri 96 2019 tentang pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan, Perda 8 2016 yang telah diubah dengan Perda 18 tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Halmahera Selatan, Instruksi Bupati Halmahera Selatan nomor 3 tahun 2021 tentang penertiban status penduduk non permanen menjadi penduduk permanen di Kabupaten Halmahera Selatan. Kemudian fungsi dan tugas dan fungsi Dukcapil, tugas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas kepatuhan. Jadi kehadiran kami dari Dinas Dukcapil di tempat ini sebagai pengajauan tahan daripada tugas daripada Dinas Dukcapil itu sendiri. Kemudian fungsi dari Dukcapil itu kalau di Undang-Undang 24 2013 itu kurang lebih 12, tapi saya mengambil poin yang berdampak langsung kepada pelayanan masyarakat, yaitu fungsinya sebagai pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, kemudian pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil, pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumentasi dokumen kependudukan, kemudian administrasi kependudukan oleh undang-undang mendefinisikan sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta mendayagunakan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Kemudian penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Kemudian kartu tanda penduduk elektronik. Kartu tanda penduduk elektronik yaitu kartu tanda penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Jadi dilengkapi dengan chip dalam artian bahwa di dalam kartu itu sendiri lebih unik gitu. Maksudnya bisa mengakomodasi tanda tangan dari penduduk yang bersangkutan, irisan mata, dan juga cap jari. Jadi lain kemudian yang diterbitkan oleh instansi pelaksana oleh undang-undang dalam hal ini berarti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau kantor kecamatan atau kantor desa atau UPT pelaksana yang ada di kecamatan sebagai pendelegasian tugas daripada Dinas Kependudukan Catatan Sipil itu sendiri. Karena semalam saya dengar informasi dari staf saya bahwa kemarin ada masyarakat yang datang melegalisir KTP elektronik di kantor, tapi ditelusuri ternyata tidak dilengkapi chip, dalam artian KTP itu palsu. Jadi diperiksa NIK segala macam, ternyata NIK-nya itu belum terdaftar, jadi belum melalui perekaman di Dinas Pelaksana, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Jadi nanti setelah ini, karena ini informasi awal, jadi nanti kita akan telusuri dan kita sampaikan kepada dinas terkait, dalam hal ini dinas tenaga trans. Jadi bila mana ada penerimaan karyawan atau pekerja, itu yang bersangkutan harus, atau pendaftar itu harus, atau pencaker itu harus ber-KTP dan harus dilegalisir oleh instansi pelaksana, dalam hal ini dinas dukcapil, sehingga bisa membuktikan keabsahan daripada dokumen kependudukan, dalam hal ini KTP elektronik tersebut. Kemudian izin tinggal terbatas. Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian izin tinggal tetap. Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing yang tinggal menetap di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini kalau izin tinggal tetap berarti kita Dukcapil hanya menerbitkan surat keterangan tempat tinggal SKTT. Jadi persyaratannya itu dokumen perjalanan yang bersangkutan, dalam hal ini paspor, kemudian surat keterangan domisili dari desa setempat di mana yang bersangkutan kemudian kalau izin tinggal tetap itu yang bersangkutan kita berproses KTP elektroniknya. Jadi cuma kalau kita WNI yang punya KTP itu masa pemberlakuannya seumur hidup, tapi kalau WNA atau yang punya surat keterangan izin tinggal tetap ini, kita KTP-nya itu berlaku selama dia berada atau beraktivitas punya izin di Indonesia itu. Jadi kalau SKT ITAS izin tinggal tetapnya itu selama 1 tahun di sini, berarti kita membuatkan KTP-nya selama masa berlakunya selama 1 tahun, dan dia tidak punya hak pilih dalam pemilihan. Jadi jangan sampai kita hadir di sini ada asumsi miring ya, bahwa mungkin ini menjelang pilkada dan segala macam, pilpres, kita tidak punya kepentingan dengan hal itu. Tapi kita ini di kontrak kerja kita kinerjakan dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil. Jadi dalam 1 tahun anggaran itu kita harus punya capaian kinerja dalam perekaman KTP elektronik itu kurang lebih 99,4%. Sementara kita di hasil ini baru di capaian 80% lebih. Jadi kita melaksanakan tugas ini semata-mata murni karena perintah, aturan atau regulasi. Kemudian dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Jadi ini kalau dokumen ini biarpun ciri-cirinya mirip sama, tapi kalau bukan diterbitkan atau dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten, dalam hal ini Dinas Dukcapil, berarti dokumen itu dianggap ilegal atau tidak sah. Kemudian pendaftaran penduduk. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Kemudian peristiwa kependudukan. Ayo semua masyarakat Indonesia di seluruh pelosok Nusantara, mari kita semua laksanakan bersama gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Masyarakat dan aparatur negara bersama saling bahu-membahu sukseskan program GISA menuju masyarakat tertib,
Indonesia.